Hari ini tanggal 14 Juli 2021. Dari kemarin-kemarin itu ambulan, itu ngiung-ngiung itu, ya ampun, ya ampun. Banyak banget ambulan yang bolak-balik karena memang di sini dekat banget dengan rumah sakit Fatmawati ya. Rasanya kalau udah dengerin ambulan yang wing-wing itu pasti kena COVID. Pasti jenazah COVID. Pasti orang yang mau dirawat karena COVID gitu ya. Jadi pikirannya tuh udah covid covid covid. Kemarin atau tadi ya, saya baca di liputan 6 di cuma sepintas aja bahwa pemerintah akan mempanjang PPKM-nya menjadi menambah 6 minggu lagi. Kemudian ada 84.000 orang yang kerja di mall-mall akan di PHK. Ya, saya nggak tahu ceritanya bagaimana, tapi judulnya seperti itu gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana banyak orang yang di PHK karena memang nggak beroperasi lagi gitu ya. Mallnya juga tutup, nggak bisa beroperasi ya. Para pedagang juga mereka juga bingung bagaimana gitu ya. Tapi ini mungkin adalah jalan keluar bagi mereka yang terbaik gitu ya, sehingga mereka mem-PHK karyawannya. Kalau dibayangkan seperti itu rasanya ngeri banget, memang ngeri banget, akan banyak banget orang-orang yang di PHK. Teman-teman, saya nggak bayangin gitu ya kalau kenapa COVID begitu begitu menyebar luas sedemikian rupa. Kalau dilihat-lihat sekarang udah dekat dengan kita, udah dekat banget sama kita. Terus kalau udah dekat sama kita gimana? Apa yang dapat kita lakukan? Saya pribadi serem juga ya, serem banget. Karena saya udah pernah kena COVID, jadi saya nggak mau terulang 2 kali. Saya cuma terus berdoa sama Tuhan bahwa Tuhan melindungi saya, sehingga janganlah saya kena COVID lagi, jangan, amit-amit. Dalam nama Yesus saya thanking gitu ya. Ini cerita tentang COVID itu aduh, banyak banget korbannya. Sekarang ini teman-teman saya banyak yang kena COVID ya, bahkan banyak juga yang meninggal karena COVID. Ini udah lingkungan saudara, teman dekat dan sebagainya. Itu rasanya mengerikan sih, mengerikan banget gitu ya. Sebagai anak-anak Tuhan, apa sih yang bisa kita lakukan? Kita memang berdoa, kita mohon sama Tuhan bahwa Tuhan jauhkan COVID dari kami. Tuhan sembuhkan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang kena COVID, sehingga mereka segera sembuh. Tuhan angkat COVID dari tubuh mereka. Tuhan tolong beri kekuatan kepada mereka sehingga mereka boleh punya semangat dan mereka menjadi sembuh. Paling kita berdoa seperti itu. Teman-teman, kita bisa bayangkan nggak sih keluarga mereka yang kena COVID? Waktu saya kena COVID ya, kakak saya tuh heboh. Kakak saya tuh ya karena prihatin gitu ya, karena rasa sayang pada keluarganya gitu ya. Bagaimana saya kehilangan mami saya, kemudian saya harus dirawat di rumah sakit dan sendiri yang nggak bisa diketemuin, itu rasanya seperti apa gitu ya. Ini yang dialami oleh saudara-saudara kita pasti ketika salah satu saudaranya harus kena COVID. Indonesia begitu luas. Waktu 2 hari atau 3 hari yang lalu itu udah mencapai 25 ribuan ya orang yang kena COVID dalam 1 hari itu. Saya nggak bisa ngebayangin ya, begitu banyak banget yang kena COVID. Apakah kita semua di sini, orang-orang di Indonesia ini harus mati karena kena COVID? Saya rasa jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman mendukung, saling peduli satu dengan yang lain, harusnya sih kita semua boleh saling menjaga. Jangan sampai kita kena COVID kemudian kita menularkan kepada orang lain. Sekarang ini lagi ada program vaksinasi. Kenapa kita nggak mau divaksin? Kenapa?
Mungkin banyak orang yang habis vaksin juga meninggal karena hal yang lain gitu ya. Tapi ketika ada orang yang sudah divaksin kena COVID, itu pasti daya tahan tubuhnya berbeda dengan orang yang tidak divaksin. Jadi saya menghimbau kepada saudara-saudara semua, teman-teman semua, vaksinlah. Jangan ragu, jangan tunggu, jangan berpikir yang negatif-negatif, vaksinlah. Kalau ini pemerintah sudah lakukan, ini baik buat kita semua. Pemerintah itu menjaga kesehatan, keamanan kita semua. Ya, jadi gak usahlah berpikiran negatif dengan pemerintah, karena pemerintah itu sudah memberikan yang terbaik buat kita. Dia berjuang bagaimana, mungkin kita nggak bisa ngebayangin apa yang dilakukan oleh pemerintah, tapi saya yakin bahwa hati nurani kita berkata benar bahwa pemerintah itu sedang berjuang, ya, berjuang melakukan segala sesuatu yang baik untuk demi rakyatnya. Di samping itu teman-teman, kenapa sih harus divaksin, kenapa sih harus jaga jarak, kenapa sih, ya supaya nggak menularkan yang satu dengan yang lain gitu ya. Kalau teman-teman mau kena COVID, kena aja sendiri gitu ya, nggak usah menularkan orang lain gitu ya. Tapi kalau kalian nggak peduli dengan hal ini, ya gimana gitu ya, mau sampai kapan ini COVID hilang gitu ya, mau sampai kapan COVID ini terus ada gitu ya. Ya, COVID itu tidak ada obatnya, belum ada obatnya. Tapi kita bisa berusaha untuk saling menjaga sehingga tidak saling menularkan. Kalau sekarang ini udah begitu banyak orang yang kena COVID, ya, saudara-saudara kita yang yang teman-teman dekat dan segala macam yang udah ada di area yang dekat sama kita gitu ya. Udah ada yang banyak yang meninggal gitu ya. Apa yang kita bisa lakukan? Saya nggak tahu mau ngapain, tapi saat ini saya mengajak siapapun kita, apapun agama kamu, kita semua harus berdoa. Kita mengangkat tangan kita mohon kepada Tuhan untuk Tuhan mau menolong kita, memberikan perlindungan kepada kita. Kalau Tuhan mengizinkan kita memohon kepada Dia, Tuhan angkat virus ini dari muka bumi sehingga tidak ada virus lagi. Itu memang Tuhan izinkan virus ini pada saat ini ada. Kita tidak tahu rencana Tuhan itu apa. Tuhan ingin kita berdoa, Tuhan ingin kita memanggil namanya supaya, ya itu tadi sih, saya berpikiran bahwa kuasa ini ada di dalam tangan Tuhan. Manusia itu kalau udah ada di dalam titik yang paling bawah, sudah nggak tahu mau ngapa-ngapain, baru dia panggil Tuhan. Tapi kalau dia masih ada di tengah-tengah, dia pikir dia mampu melakukan sesuatu gitu. Dia mampu. Padahal Tuhan mau kita benar-benar, ya, seluruh hidup kita ini benar-benar ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang nolong kok. Saya mengajak teman-teman kita semua, siapapun kamu, dimanapun kamu berada, ya, agamamu apapun gitu, semua kita berdoa. Kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan mengangkat virus ini dari muka bumi ini. Begitu lama sudah ada di muka bumi ini, dari bulan Maret tahun lalu sampai sekarang ini bulan Juli, 1 tahun lebih teman-teman. Lama sekali. Berapa banyak uang yang sudah keluar dengan hal ini. Berapa banyak orang yang meninggal karena ini, sampai pemakaman sudah tidak ada lagi. Tinggal sedikit, ya, lahan-lahan sudah tidak, tinggal sedikit karena untuk memakamkan orang-orang yang mati karena virus corona ini. Yuk, saya menghimbau teman-teman semua, kita sama-sama berdoa, ya. Mungkin ada jam-jam malam untuk berdoa, minta tolong Tuhan, berpuasa mungkin, yang ya doa puasa mungkin kita bisa lakukan untuk hal ini gitu ya, karena sudah sedemikian rupa musibah ini terjadi, sudah begitu besar musibah ini ada di muka bumi ini, terutama juga di Indonesia. Ya teman-teman, mari kita sama-sama berdoa, mendoakan teman-teman kita yang kena virus, ya, dimanapun mereka berada, saudara-saudara kita,
supaya mereka disembuhkan, mereka boleh diselamatkan ya, supaya mereka tidak mengalami kena virus lagi. Teman-teman, yuk sama-sama kita berdoa ya. Itu aja sih curhatan hati saya ya, karena saya melihat tiap hari itu ambulan ya di sini, ya ampun ya ampun, bener-bener mengerikan. Saya udah ngebayangin itu jenazah yang keluar dari rumah sakit untuk dibawa ke pemakaman. Itu aja sih ya. Salam sehat, jangan lupa pakai masker ya, jaga protokol kesehatan kita supaya kita semua sehat, tidak ketularan ya, semuanya boleh aman, damai, sejahtera. Shalom, terima kasih.